upaya untuk menampakkan struktur penguat batur candi situs Brikauripan, Desa Klinterejo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, terus dilakukan arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur. Sumuran yang berada di tengah batur, tepat di bawah zoni berangkat tahun 1294 Saka atau 1372 Masehi, dengan dimensi ukuran kurang lebih 1,5 meter persegi tersebut dikupas hingga mencapai dasar. Tanah yang menimbun sumuran atau perigi batur dibongkar dan diangkat ke permukaan. Tak hanya tanah, material lainnya seperti pecahan batu, bata merah, serta sampah juga didapati menimbun sumuran batur. Ekskavasi sektor tengah ini sekaligus sebagai upaya pembuktian jika sumuran batur petilasan Raja Ketiga Majapahit, Tribuana Tunggadewi, pernah terjadi pengerusakan sebelumnya yang dilakukan oleh warga. Para pemburu harta karun membongkar dan menggali sumuran batur untuk mencari benda maupun barang berharga yang sengaja ditanam saat pendirian candi di situs yang juga biasa disebut sebagai Zoni Klinterejo. Namun saat menggali sumuran batur, para pekerja dan arkeolog BPCB Jatim dikejutkan dengan ditemukannya lempengan emas kuno yang awalnya dikira sebagai lembaran sisa kaleng biskuit di kedalaman kurang lebih 3 meter. Lempengan atau lembaran emas kuno tersebut ditemukan di sela-sela struktur bata merah di dasar sumuran batur dalam kondisi tak utuh dan pecah hingga beberapa bagian kecil. Karena bentuknya lembaran yang sangat tipis, para pekerja gali pun ekstra hati-hati saat mengais pecahan emas kuno dari sela-sela struktur bata merah dan tanah yang menempel untuk selanjutnya diangkat ke permukaan. Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur, Pak Hadi, mengatakan temuan lembaran emas ini menjadi salah satu temuan menarik selama ekskavasi tahap 2 situs Brikauripan dan di luar perkiraan mereka. Karena memang pada awalnya penggalian sumuran ini dilakukan untuk mengupas struktur penguat batur candi sekaligus upaya pembuktian pengerusakan yang pernah terjadi di situs Brikauripan. Meski ditemukan dalam kondisi tak utuh, namun saat dilakukan identifikasi, lembaran emas kuno tersebut berbentuk kura-kura berdasarkan pola serta guratan yang masih nampak jelas di permukaannya. Lempengan emas kuno setipis kertas itu memiliki dimensi ukuran panjang 8 cm dan lebar 5 cm, serta ketebalannya kurang lebih mencapai 1 mm. Satu hal yang menarik adalah dari ekskavasi di situs Brikauripan atau Zoni Klinterejo atau petilasan Tribuana Tunggadewi ini atau Watu Ombo. Itu di minggu kelima kita menemukan lembaran yang ternyata setelah kita lakukan pendalaman terhadap lembaran yang kita dapatkan di hari kedua minggu kelima itu adalah lempengan emas. Jadi dimensinya memang tidak begitu besar, yaitu kurang lebih lebarnya
sekitar 5 cm, terus panjangnya katakan begitu sekitar 8, tapi kita memang belum detail terhadap ukuran itu karena bentuknya memang beberapa patahan atau pecahan. Jadi kita coba rekonstruksi, merupakan lembaran emas tipis sekali, jadi kayak kertas begitu ya. Jadi paling hanya nggak sampai 1 mili juga mungkin. Terus bentuknya itu adalah kura-kura, bentuknya kura-kura, dan kita mintakan kepada ahlinya yaitu Pak Ismail Lutfi untuk melakukan analisis terhadap itu, terutama adalah analisis fungsi dari temuan berupa lempeng emas berbentuk kura-kura. Lempengan atau lembaran emas kuno berbentuk kura-kura itu menjadi salah satu temuan spektakuler selama digelarnya ekskavasi tahap 2 di petilasan Raja Ketiga Majapahit yang bergelar Sri Tribuana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardani. Karena temuan artefak kuno seperti lempengan emas yang sengaja ditanam saat pendirian bangunan suci bisa jadi acuan arkeolog untuk memastikan fungsi dari candi di situs Bri Kahuripan yang selama ini masih menjadi teka-teki. Meski harus disertai dengan bukti-bukti pendukung lain, namun setidaknya lempengan emas kuno berbentuk kura-kura tersebut bisa menjadi pemompa semangat para arkeolog dalam mengupas struktur asli situs Joni Klinterjo. Tak diketahui pasti mengapa lempengan emas kuno itu berada di sela-sela struktur bata merah, sumuran batur, dan tidak berada dalam suatu wadah atau peripih yang umumnya ditanam saat pendirian candi. Sementara peripih candi situs Bri Kahuripan sendiri tak ditemukan di dalam sumuran batur yang memang dimungkinkan telah hilang dicuri oleh para pemburu harta karun. Lembaran emas berbentuk kura-kura itu kuat dugaan kita adalah sebagai benda yang ditanam atau yang sengaja ditanamkan ketika pendirian dari bangunan suci itu. Umumnya dia dimasukkan ke dalam sebuah wadah gitu, tapi di ekskavasi kita khusus untuk sumuran ini kita tidak menemukan tanda-tanda atau wadah itu, entah itu dalam batu atau dia dari terakota atau dari bata, kita tidak menemukan. Jadi temuan lembaran emas berbentuk kura-kura itu adanya di atas atau dia berada di struktur. Jadi seperti diselipkan atau hanya ditumpangkan saja. Jadi tidak dimasukkan ke dalam wadah. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja dugaan kita bahwa memang peripihnya ataupun kotaknya itu sudah ditemukan sebelumnya. Nah, kita tidak tahu. Ini kenapa dugaan kita juga bahwa ini merupakan salah satu isi ataupun bekal yang diselipkan berbeda dengan peripih, karena memang berdasarkan lapisan tanah ya yang teraduk sekali di bagian tengah itu, indikasinya adalah bahwa memang ada upaya sebelumnya, sehingga kemungkinan besar juga peripih yang umumnya ditemukan di dasar candi ataupun di beberapa bagian candi itu mungkin saja sudah ditemukan sebelumnya. Kita tidak dapat informasi itu.
Di penghujung waktu ekskavasi tahap 2 situs Bri Kahuripan, arkeolog masih terus berharap mendapati temuan-temuan berharga yang bisa dijadikan komponen pendukung untuk melakukan kajian dan penelitiannya. Meski telah berhasil mengupas secara keseluruhan struktur bangunan utama sesuai dengan target ekskavasi, namun arkeolog masih membuka kotak uji untuk menemukan struktur pondasi atau lantai hingga keluar pagar keliling situs Bri Kahuripan sisi barat.